Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al qaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Shadaqallahul azim. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena kami tidak melaksanakan ibadah sholat. Kami tidak mau atau tidak peduli atau mengajak memberi makan orang-orang miskin. Kami sibuk membicarakan aib orang lain, dan kami mendustakan hari kemudian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran, Surat Al-Mudassir ayat 42 sampai ayat yang ke-46. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Kautsar, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita kembali tiada henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Materi kajian kita pada malam hari ini adalah 4 penyebab manusia masuk
ke dalam neraka sakar. Nah, tujuan materi ini kita sampaikan, kita berikan, mudah-mudahan kita semua terhindar terhindar kita kelompok atau golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakar ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 46, lafaznya sudah kita baca di awal. Dijelaskan, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu semua masuk ke dalam neraka sakar. Jadi penduduk ahli surga bertanya ke penduduk ahli neraka, apa yang menyebabkan kamu sampai masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, pertama adalah qalu lam naku minal musallin, karena kami tidak melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, falam nakunu ta'imul miskin, tidak peduli atau tidak mengajak memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, sibuk membicarakan aib orang lain. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami tidak meyakini atau mengimani hari pembalasan atau hari kemudian. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, ini dalil secara tegas dan jelas ya dalam Al-Quran yang menjelaskan ya ada 4 penyebab manusia itu masuk ke dalam neraka sakar. Bapak Ibu, surga itu kan ada beberapa tingkatan. Ada berapa, Bu? Ada 7. Neraka juga demikian, ada 7. Nah, nanti kita manusia akan mendapatkan balasan sesuai awak karajun. Balasan itu pun bertingkat-tingkat. Neraka pun bertingkat-tingkat. Neraka pun bermacam-macam. Kalau dalam surah Al-Mazah, wailul likulli humazah, wailul likulli humazatil lumazah, neraka apa namanya? Celaka bagi orang yang pengumpat, pencerca. Mereka dimasukkan dalam neraka Hutama, ya, neraka Hutama. Kalau dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim. Ada juga Allah jelaskan dalam surah Araf ayat 179, wa laqad zara'na li jahannama kasir jahannam. Ada neraka jahannam. Itu macam-macam kriterianya orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, dalam surah Al-Mudaththir ini Bapak Ibu, ya, ada 4 penyebab manusia itu masuk ke dalam neraka sakar. Neraka sakar itu sebelumnya pada ayat yang ke-34 ya, jelaskan oleh Allah bahwa neraka sakar itu alaiha tis'ata asar, ada 19 orang
malaikat penjaganya. Ada 19 orang penjaganya, malaikat penjaganya. Pertama, penyebab manusia itu masuk ke dalam neraka sakar itu adalah lam naku minal muslim, ya, karena tidak melaksanakan ibadah sholat. Golongan pertama Bapak Ibu, ya, golongan yang pertama penyebab manusia itu masuk ke dalam neraka sakar adalah karena tidak melaksanakan ibadah sholat. Seseorang yang tidak melaksanakan ibadah sholat maka akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Jangankan seseorang tidak melaksanakan ibadah sholat, jangankan seseorang tidak melaksanakan ibadah sholat, lalai saja kita melaksanakan ibadah sholat, Allah ancam juga. Allah masukkan kita ke dalam neraka apa Ibu? Wa'id. Ini terdapat dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka neraka welah bagi orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai. Sedangkan lalai saja masuk neraka, apa lain tidak salat. Kalau bahasa kampung Pak, kunun atau kunun, lalai saja kita sudah diancam oleh Allah, apalagi tidak melaksanakan ibadah sholat. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena pentingnya ibadah sholat ini yang perlu kita ingatkan kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita, cucu-cucu awal, akan pentingnya melaksanakan ibadah sholat. Tidak ada alasan, tidak ada caritu untuk meninggalkan ibadah sholat. Sejak mereka itu sudah balik dan berakal, tidak ada cerita, tidak ada alasan. Dalam agama kita Bapak Ibu, kalau seseorang ada sesuatu yang memberatkan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan orang yang normal, ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan Allah. Kalau tidak bisa tagak, maka sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring, telentang. Nah, kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarat, jukarijuk matu. Tidak bisa tangan bergerak, tidak bisa kaki bergerak, matu tidak bisa, aja matu aja. Allahu Akbar, buka matu. Sami Allahu liman hamidah, tutup matu. Digerak itu tanda-tanda. Kalau mau tidak bisa lagi. Jadi pokoknya kalau selagi manusia itu masih sadar, alubikun lah, ya, tidak ada cerita, tidak ada alasan meninggalkan ibadah sholat. Bahkan Nabi ketika perang pun beliau melaksanakan ibadah sholat. Ya, perang sedang berkecamuk, tidak ada alasan tinggalkan sholat. Pasukan di depan menjaga, pasukan di belakang sholat. Ya, begitu sebaliknya. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin wa miftahil khair."
Salat itu adalah tiang agama dan kunci segala kebaikan. Salat sebagai tiang agama artinya apa? Kalau salat itu tidak kita dirikan, tidak kita laksanakan, maka bagaimanapun agama itu tidak akan bersarang dalam diri kita. Salat sebagai kunci kebaikan dalam artian kebaikan tanpa berarti apa-apa, tidak ada artinya kebaikan kita. Amal ibadah lainnya, apakah kita berinfak, membangun masjid, membangun musalla, tidak ada artinya apa-apa kalau salat itu tidak kita dirikan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, karena pentingnya ibadah salat itu, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati shalah. Amal yang mula-mula dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Jadi di sini letak penentunya ibadah salat. Amal yang mula-mula dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salahu sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat fasadu sa'iru amali. Kalau salatnya itu jelek, rusak dan buruk, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Nah, oleh karena itu amal ibadah kita nanti di yaumil akhir ya, ditentukan, dibarometeri oleh ibadah salat kita laksanakan. Kalau salatnya benar, maka berpengaruh kepada ibadah yang lain. Tapi kalau salatnya tidak benar, maka juga akan berpengaruh kepada ibadah yang lain. Karena itu Bapak Ibu, mari perbaiki ibadah salat awak. Itu yang paling utama. Yang paling utama itu salat. Mari kita raih ibadah salat yang berkualitas. Ibadah salat yang berkualitas, bukan sekedar asal-asalan saja. Nah, ibadah yang berkualitas itu adalah apabila ibadah salat kita laksanakan dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Ketika mereka melaksanakan ibadah salat itu dengan khusyuk. Baca khusyuk itu apa Ibu? Khusyuk itu bisa dilatih, asalkan kita mau berupaya melatihnya. Sama ibu-ibu menonton film sinetron, baru bisa ibu menceritakan ya skenario film itu dari awal sampai akhir. Baru bisa Bu. Dia awak serius awak menonton tuh. Khusyuk itu artinya serius. Ya, petang debat capres Ibu ya. Nah, bisa kita menguraikan apa debat-debat juga bisa kita. Kenapa kita bisa menguraikan? Karena kita serius. Jadi khusyuk itu serius, Pak. Penganang awak ke Allah, tidak ada penganang yang lain. Nah, karena itu ketika kita sudah solat itu Bapak Ibu, ya, ketika wala maca Allah akbar angkat tangan tu orang-orang tasawuf, orang-orang terikat mengecen wah ada di dunia aku lain. Kita menghadap pada Allah. Karena itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, as-salatul mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman, naik kita. Sedang naik, kita sedang berhadapan, berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi tidak ada di dunia aku, artinya tidak ada penganah awak fikir masalah dunia lain. Tapi hebatnya solat tu luar biasanya Bu ya. Anda tidak tekanan, hanya tekanan sembahyang tu.